Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, yaitu bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji UMR di kota tercinta, yaitu di Pacitan. Perkenalkan, saya adalah Yahya Ali Rahmawan. Saya adalah seorang wartawan di sebuah media di Jawa Timur, yaitu Harian Bangsa, dan ini adalah verifikasi saya, yaitu sebagai wartawan muda. Baik pemirsa, kita akan membahas bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji UMR di Kabupaten Pacitan. Lalu berapa sih gaji UMR di Pacitan saat ini, tahun 2026 ini? Berdasarkan salah satu berita di media online Jawa Pos Radar Pacitan, jadi di tahun 2026 ini UMR di Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 2.495.930 atau naik 5,57% dibanding UMK tahun 2025 atau tahun lalu. Jadi kita bulatkan saja 2.500.000. Jadi masalahnya adalah gaji UMR di Pacitan adalah 2.500.000. Bagaimana mengaturnya agar cukup dan kita bisa hidup nyaman di daerah tercinta ini? Itu masalahnya. Kita menggunakan rumus atau cara agar kita hidup nyaman dan tenang. Dan kita hari ini cuma sharing saja. Saya adalah media yang harus istilahnya pun bersama-sama membagi informasi bagaimana kita bisa hidup nyaman dan tenang serta bisa merencanakan masa depan. Seseorang yang bisa merencanakan masa depan artinya hari ini hidupnya sudah tenang, lalu berpikir jernih bagaimana masa depan kita nanti. Nah, kita kalau biasa dalam sekolah ataupun kehidupan dalam menyelesaikan masalah itu selalu menggunakan rumus atau cara atau metode agar masalah yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan, yaitu rumus yang kita pakai adalah 1, 2, 3, 4. Artinya apa? 1, 2, 3, 4. 1 ini 10% dari total gaji yang kita terima itu kita gunakan investasi dan tabungan. Kemudian 20%-nya adalah untuk gaya hidup, 30%-nya adalah cicilan atau membayar hutang, dan 40%-nya adalah biaya hidup. Bagaimana penjelasannya? Kita bahas yang pertama, yaitu 10%. 10% dari 2.500.000 atau 250.000 kita gunakan untuk investasi dan tabungan. Kenapa kecil? Ya memang kecil karena memang gaji kita cuma 2.500.000. Jadi 250 ini kita tabung. Ini kita sisihkan di awal. Harus di awal. Ketika terima gaji langsung kita sisihkan 250.000. Itu mengendap di bank ataupun di platform investasi. Ini nggak boleh diambil agar nanti kita bisa digunakan di saat-saat darurat di masa depan. Jadi tidak kita melihat 250.000-nya, tetapi bagaimana dari sedikit demi sedikit, asalkan kita konsisten, lama-lama menjadi bukit. Betul nggak teman-teman? Jadi 250.000 ini kita gunakan untuk menabung atau mungkin kita masukkan deposito, beli saham, investasi, dan lain-lain. Coba kalau kita konsisten 250.000 setiap bulan, maka setahun sudah 3 juta yang kita simpan. 3 juta, kalau 10 tahun 30 juta, 20 tahun tinggal ngalihkan saja. Yang penting kita konsisten, dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi 10% dari gaji UMR kita yang 2.500.000 ini kita sisihkan di awal ketika gajian untuk investasi dan tabungan. Lalu selanjutnya 20%. 20% dari 2.500.000 atau 500.000 ya kita gunakan untuk
ngopi, kemudian untuk jajan, untuk dolan, lihat film, atau mungkin nyumbang atau becek di teman-teman atau saudara kita yang punya hajat, dan lain-lain. Ini gaya hidup. Gaya hidup ini adalah ya kita menikmati lah, tapi harus dibatasi, yaitu 20% dari gaji UMR kita, yaitu 500.000. Tidak boleh lebih. Kita harus berusaha disiplin agar masa depan kita bisa tertata dengan baik. Jadi 20% ini kita gunakan untuk gaya hidup, guys. Yus kadang ngopi karo koncone, kadang bayari, kadang ngopi dewi, dan lain-lain. Karena ngopi ini juga penting karena bertukar informasi sebagai makhluk sosial. Jajan apa yang kita inginkan, tapi sebulan ini harus kita batasi, yaitu 500.000 saja, nggak boleh lebih, begitu. Selanjutnya yang 30%. Nah ini 30% dari 250.000, 2.500.000, yaitu sebesar 750.000 ini adalah untuk membayar hutang. Jadi kita boleh punya hutang dengan gaji UMR ini, tetapi dengan maksimal angsuran setiap bulan adalah 30% dari gaji kita, yaitu mungkin kita kredit motor, mungkin beli apa, Honda Beat atau Yamaha apa, atau Suzuki apa, tapi maksimal cicilannya adalah 750.000. Atau kita punya kur di BRI, nah ini maksimal juga harus hanya 750.000, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita akan kacau, begitu guys. Jadi kalau kita mungkin punya kredit motor maksimal 750.000, atau utang di BRI itu maksimal cicilannya 750.000. Salah satu ya, nggak semua. Jadi dan ataupun utang-utang yang lain itu maksimal hanya 750.000 cicilannya setiap bulan, atau 30% dari gaji UMR kita. Karena kalau lebih mumet guys, pening di kepala, begitu. Jadi harus disiplin kita. 30% dari gaji kita adalah untuk membayar kredit ataupun utang, ataupun ke utang pribadi ke orang, maksimal 750.000, begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah 40%. 40% dari gaji UMR kita, yaitu 2.500.000 rupiah, adalah untuk biaya hidup guys. Jadi biaya hidup itu apa saja? Makan 1 bulan, kemudian transportasi kita, kemudian biaya anak sekolah, bayar listrik, bayar internet, dan lain-lainnya. Beli kebutuhan pokok setiap bulan itu maksimal 1 juta. Ini di budgetannya dengan gaji UMR. Maksimal adalah 1 juta untuk biaya hidup. Tidak boleh lebih. Kalau lebih maka akan utang, akan terjadi minus dalam keuangan kita, sehingga akan mengkacaukan kehidupan kita. Jadi untuk biaya hidup 1 juta di budgetan mungkin apa tidak, nanti kita bahas di video selanjutnya. Bagaimana dengan 1 juta kita bisa hidup di budgetan. Tapi dengan gaji UMR ini kita bagi-bagi tadi, investasi, kemudian gaya hidup, kemudian cicilannya. Yang terakhir adalah untuk biaya hidup, maka hanya 1 juta atau 40% dari gaji kita. Itu kita harus merencanakan dengan baik agar kehidupan kita tertata dengan matang. Lalu pertanyaannya guys, apakah cukup dengan gaji UMR di budgetan? Dengan 1 juta sebulan untuk biaya hidup, apakah cukup? Maka cukup nggak cukup, kita harus bersyukur kepada Gusti Allah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini bisa hidup, bisa menikmati kehidupan kita. Pening nggak pening, kita harus bersyukur. Lalu langkah kedua, kita tidak boleh menambah hutang. Tidak boleh menambah hutang, karena hutang sama dengan beban, sama dengan tanggungan yang harus kita kembalikan. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari tambahan. Agar apa? Agar kekurangan kita itu bisa tercukupi. Makanya kita perlu catatan keuangan, perlu catatan pendapatan pengeluaran, sehingga kalau ada kekurangan kita bisa mencari tambahan. Lalu di budgetan ini apakah bisa mencari tambahan? Sangat bisa guys. Jadi mencari tambahan penghasilan, yaitu mungkin kita nambah beternak ayam,
peternak kambing, peternak sapi, di sela-sela kerjaan kita. Jadi dengan kita peternak ayam, mungkin kita bisa jual, mungkin kita bisa sembelih sendiri, mungkin bisa kita untuk menambah porsi makan kita, untuk menambah kekayaan menu makanan kita. Jadi mungkin kalau kehabisan uang, kita nyembelih ayam untuk makan kita. Peternak kambing ngarit guys, jadi isu apa sore ngarit saat turunnya kerja atau saat bari kerja. Sapi juga begitu. Nah, ini bagaimana yang nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian jadi konten kreator lah. Konten kreator ini salah satu pilihan pekerjaan di saat ini. Jadi kata siapa saat ini tidak ada pekerjaan. Menjadi konten kreator dengan modal HP itu juga menjadi salah satu alternatif mendapatkan penghasilan. Yuk ketika kita ngarit, makani pitik gitu, ngeruk ledong sapi, ini bisa kita kontenkan. Dan ini bisa menjadi ladang cuan kita yang lain. Konten kreator, berdagang guys, apapun. Kita tutulan pecel, tutulan mie goreng, tutulan klambi, tutulan sepatu, semua banyak, pasar kita banyak. Yang penting kita kreatif, kemudian tidak menutup diri, tidak membatasi diri, kita bisa menjadi tambahan penghasilan kita. Bertani guys, nanam porang, jagung, kita tahu porang saat ini harganya cukup lumayan. Nanam padi, nanam apapun lah, telo, bisa kita jual. Itu untuk 3 bulanan, untuk dan lain-lain. Jadi saya kira hidup di Pacitan dengan gaji UMR kita bisa, tetapi memang harus disiplin mengatur keuangan kita. Mulai dari investasi tabungan, gaya hidup kita atur, mengatur tingkat besaran cicilan, dan mengatur besaran biaya kehidupan. Jika kurang kita harus mencari tambahan, harus kreatif. Ya, memang waktu kita akan tersita, tetapi bagaimana ini kehidupan must go on, kehidupan harus terus berjalan. Kebutuhan semakin banyak kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Dan yang jelas demikian salah satu diskusi kita tentang bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji UMR di Pacitan. Yang jelas jangan lupa subscribe dan share video ini agar kita sama-sama hidup nyaman di kota 1001 Goa di Pacitan ini tanpa mendapatkan beban yang berlebihan, bisa menikmati hidup, bisa beribadah dengan tenang, bisa menyekolahkan anak-anak kita, dan kita bisa enjoy, jadi mengatur keuangan. 1, 2, 3, 4. Anda tertarik dan kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.